Mertuaku begitu menyayangiku, tapi tidak dengan suamiku. Malam itu, Dina duduk di ruang tamu rumah sederhana yang ia tinggali bersama ibu mertuanya, Bu Ratna. Ia baru saja selesai menidurkan anak sematawayangnya, Aira, yang baru berusia 3 tahun. Bu Ratna keluar dari kamar dengan senyum hangat sambil membawa teh hangat. Bu Ratna, Din, kamu pasti capek seharian ngurus rumah sama Aira. Nih, minum dulu biar badan hangat. Dina tersenyum haru. Ya Allah, Bu, harusnya saya yang nyuguhin ibu. Bukannya malah ibu yang perhatian sama saya begini. Bu Ratna menepuk bahunya lembut. Kamu ini sudah ibu anggap anak sendiri, Din. Dari awal kamu menikah dengan Arman, ibu selalu berharap kamu bisa bahagia. Kalau ada yang bisa ibu bantu, jangan sungkan, ya. Dina menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia sering merasa lebih dimengerti oleh ibu mertuanya dibanding oleh suaminya sendiri. Dina, ibu terlalu baik sama saya. Padahal saya cuma menantu. Bu Ratna, justru karena kamu menantu, ibu harus lebih sayang. Karena kamu jauh dari orang tua. Kamu sudah kasih cucu yang begitu manis. Itu kebahagiaan terbesar ibu. Mereka berdua tertawa kecil, obrolan penuh kehangatan itu membuat rumah terasa begitu teduh. Namun, di balik senyum Dina, ada kerinduan yang ia simpan. Sudah hampir 3 bulan suaminya, Arman, jarang pulang dari luar kota karena pekerjaan. Malam itu, saat semua sudah tidur, Dina membuka ponselnya. Ia mencoba menghubungi Arman lewat panggilan video. Tapi panggilan itu tak kunjung diangkat. Ia hanya mendapat pesan singkat. Arman via chat, lagi sibuk, Din. Jangan ganggu. Dina menggigit bibirnya, hatinya perih. Ia mencoba berpikir positif. Dina berbisik sendiri. Mungkin memang kerjaan Arman lagi padat. Saya harus sabar. Namun hatinya mulai goyah ketika beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar dari tetangga yang baru pulang dari kota tempat Arman bekerja. Tetangga, Din, kemarin saya lihat kayaknya Arman sama perempuan lain di mall. Pegangan tangan, kayak pasangan suami istri. Dina terdiam, wajahnya pucat. Dadanya sesak seolah dunia runtuh seketika. Ia berusaha tersenyum meski suaranya bergetar. Dina, mungkin salah orang, Bak Arman gak mungkin begitu. Tapi dalam hatinya, kegelisahan mulai tumbuh. Malam itu, saat semua terlelap, Dina menangis pelan di pelukan mukenanya. Dina berdoa lirih, ya Allah, jangan biarkan rumah tangga ini hancur. Kalau memang benar Arman berubah, beri saya kekuatan untuk menghadapi. Sementara itu, jauh di kota tempat Arman bekerja, kenyataan pahit terungkap. Arman memang sudah menikah siri dengan seorang perempuan muda bernama Siska. Hari itu, Arman akhirnya pulang. Dina tak bisa menahan diri. Rasa curiga yang terus menghantui membuatnya memberanikan diri membuka ponsel Arman yang tertinggal di kamar saat Arman pergi ke rumah teman lamanya. Tangan Dina gemetar ketika menemukan sebuah foto. Arman sedang berdiri di samping seorang perempuan muda, berjilbab cantik, dengan caption, "Alhamdulillah, sah menjadi istrimu, Mas." Dina terhuyung, jantungnya seperti berhenti berdetak. Dina menangis lirih. Ya Allah, jadi kabar itu benar, Arman sudah menikah lagi, dan tanpa sepengetahuan saya. Saat itu Bu Ratna masuk ke kamar, heran melihat menantunya menangis sambil memegang ponsel. Bu Ratna, Din, kenapa? Ada apa? Jangan bikin ibu kaget begini. Dina buru-buru menghapus air matanya, tapi tangannya terlalu lemah untuk menyembunyikan layar ponsel. Bu Ratna pun melihat foto itu. Sejenak, wajah Bu Ratna kaku. Tangannya bergetar, lalu ia menutup mulutnya menahan teriakan. Bu Ratna, dengan suara gemetar. Arman, astagfirullah, anak macam apa kamu ini? Malamnya, Arman pun datang setelah nongkrong bersama teman-temannya. Begitu membuka pintu, ia kaget melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah murka. Arman, ibu, kok belum tidur? Bu Ratna menepuk meja keras. Jangan panggil ibu dengan wajah tanpa dosa itu. Kamu pikir ibu ini nggak tahu? Kamu sudah menikah lagi diam-diam, Arman. Menikah siri tanpa izin istrimu, tanpa sepengetahuan ibu.
Arman terdiam, wajahnya pucat. Dina hanya duduk di pojok, menangis tanpa suara. Arman, Ibu, saya bisa jelaskan. Saya, Bu Ratna, membentak. Tidak ada penjelasan. Kamu punya istri sebaik Dina, setia, sabar, mengurus anakmu dan ibu di rumah ini. Tapi apa balasanmu? Kamu khianati dia. Ya Allah, hati ibu hancur, men. Suasana malam itu begitu tegang. Arman mencoba mendekat ke Dina, tapi Dina hanya menggeleng sambil menahan air mata. Dina lirih. Sudah cukup, Mas, saya tidak mau dengar lagi alasanmu. Yang saya tahu, pernikahan ini sudah tidak bisa saya pertahankan. Arman terkejut. Dina, jangan begitu. Saya masih tanggung jawab sama kamu dan Aira. Pernikahan itu, Dina menangis keras. Kalau Mas tanggung jawab, Mas tidak akan menikah lagi diam-diam. Saya lelah, Mas, saya tidak sanggup lagi. Malam itu, Bu Ratna tidak bisa tidur. Ia termenung di kamarnya, dadanya sesak memikirkan rumah tangga anaknya yang hancur. Hingga dini hari, ia tiba-tiba terjatuh di lantai. Dina panik. Ibu, ya Allah, Ibu. Bu Ratna akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan ia terlalu banyak pikiran hingga tekanan darahnya naik. Di samping ranjang rumah sakit, Dina menggenggam tangan mertuanya sambil menangis. Dina, maafkan saya, Bu, semua ini jadi beban pikiran ibu karena masalah rumah tangga saya. Bu Ratna, dengan suara lemah. Jangan salahkan dirimu, Din, ini semua salah Arman, ibu yang gagal mendidik anak, ibu mohon, jangan tinggalkan rumah ini. Kamu sudah seperti anak ibu sendiri. Dina terdiam, hatinya teriris. Keputusannya sudah bulat untuk berpisah dengan Arman, tapi justru Bu Ratna lah yang paling terpukul dan menangis tiap kali Dina menyebut kata cerai. Bu Ratna terisak, kalau kamu pergi, Din, siapa yang temani ibu? Siapa yang ibu anggap anak? Ibu tidak sanggup kehilangan kamu juga. Beberapa hari setelah Bu Ratna keluar dari rumah sakit, suasana rumah itu selalu muram. Dina sering terlihat termenung, sementara Bu Ratna tampak lebih banyak berdoa di sajadahnya. Suatu sore, Arman pulang lagi. Ia mencoba mendekati Dina yang sedang melipat pakaian. Arman, Din, saya minta maaf. Saya khilaf. Saya janji akan adil. Saya tetap akan tanggung jawab sama kamu dan Aira. Dina menghentikan tangannya, menatap Arman dengan mata sembab. Dina, Mas, kalau Mas benar-benar sayang sama saya, Mas tidak akan tega menikah lagi diam-diam. Semua janji itu hanya kata-kata. Hati saya sudah hancur, Mas. Tidak ada lagi ruang untuk mempercayai Mas. Arman menunduk. Untuk pertama kalinya ia terlihat benar-benar kehilangan kata-kata. Dari balik pintu, Bu Ratna muncul dengan langkah gontai. Suaranya bergetar, namun tegas. Bu Ratna, Arman, kalau kamu masih punya hati, lepaskan Dina dengan cara baik-baik. Jangan buat dia semakin tersiksa. Kamu tidak pantas lagi untuknya. Arman, suara meninggi. Ibu, kenapa selalu bela Dina? Saya ini anak ibu sendiri. Bu Ratna menangis. Justru karena kamu anak ibu, ibu tidak mau kamu menambah dosa. Kamu sudah hancurkan rumah tanggamu sendiri. Jangan tarik Dina ikut jatuh bersamamu. Arman terdiam, wajahnya merah, lalu keluar rumah dengan pintu dibanting. Malam itu, Dina duduk bersama Bu Ratna di teras. Angin malam berhembus, membawa keheningan yang berat. Dina lirih. Bu, saya sudah putuskan. Saya akan ajukan cerai. Saya tidak mau terus terjebak dalam sakit hati ini. Tapi saya takut meninggalkan ibu. Air mata Bu Ratna jatuh. Ia menggenggam tangan Dina erat-erat. Bu Ratna, hati ibu perih sekali, Din. Ibu merasa kehilangan. 2 kali anak kandung ibu dan kamu, anak yang ibu anggap sendiri. Tapi kalau cerai itu jalan terbaik untuk kebahagiaanmu, ibu ikhlas. Jangan pikirkan ibu, nak, ibu masih punya doa. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Dina menunduk, menangis di pangkuan Bu Ratna. Beberapa minggu kemudian, sidang perceraian berlangsung. Arman hanya diam, sementara Dina dengan suara lirih mengucapkan kata yang paling berat dalam hidupnya. Dina,
Saya mohon majelis hakim mengabulkan permohonan cerai saya. Ketok palu terdengar, pernikahan itu resmi berakhir. Hari terakhir Dina di rumah mertua, suasana begitu sendu. Ia sudah mengemasi barang-barangnya. Bu Ratna memeluk cucunya, Aira, erat-erat, lalu beralih memeluk Dina dengan linangan air mata. Bu Ratna, sesak, Din, maafkan ibu karena gagal menjaga kebahagiaanmu. Kamu tetap anak ibu, jangan pernah lupakan itu. Sesekali pulanglah, bawa Aira main ke sini. Dina sambil menangis. Ibu, justru saya yang berterima kasih. Kalau bukan karena ibu, saya mungkin sudah hancur sejak lama. Saya nggak akan pernah lupa kasih sayang ibu. Doakan saya bisa kuat, Bu. Pelukan itu menjadi perpisahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dina akhirnya pergi, meninggalkan rumah yang dulu penuh kehangatan, namun kini menyimpan luka. Bu Ratna berdiri di depan rumah, menatap kepergian menantunya sambil berbisik pelan. Bu Ratna, Dina, kamu kehilangan suami, ibu kehilangan anak, tapi kita akan tetap saling punya dalam doa. Dina menjalani hidup sebagai ibu tunggal dengan hati yang terluka, tapi dengan kekuatan baru demi anaknya. Sementara Bu Ratna harus menanggung pilu karena ulah anak kandungnya sendiri. Dramatis, namun nyata, kadang keluarga bukan dihancurkan oleh mertua atau menantu, melainkan oleh darah daging yang seharusnya jadi pelindung.